Lause Mingson. Halo juga Lause Priska. Wah, senang banget ya. Minggu ini Lause Priska ditemani oleh Lause Mingson. Dan Lause Priska. Sama-sama ya Lause ya. Lause sehat? Sehat. Lause juga sehat. Sehat juga. Sehat. Lause harap Xiaopengyu semua juga sehat. Kita udah lama gak ketemu Xiaopengyu ya Lause ya. Betul. Nah, hari ini kita mau ajak Xiaopengyu bareng-bareng sama Lause, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause ajak berdoa dulu aja deh ya Lause Mingson ya, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Pimpin sertai sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause semangat ya Lause Mingson ya. Iya, Lause kita semangat semua Iya, hari ini. Lause yakin adik-adik di rumah juga semangat. Untuk itu Lause, sebelum kita nyanyi buat Tuhan, kita mau ajak anak-anak di rumah nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Oke Lause? Oke, Lause. Yuk. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Tepuk tangan. Oke, Xiaopengyu, kita akan terus menyanyikan lagi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Oke, kasih Yesus manis dan indah. Sampai Ini kita ada gerakannya, gerakannya ya. Oke. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Siap-siap. Tinggi lompat, tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam. Putar ya. Tiada yang lebih luas. Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus. Siap Lause. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Tinggi, tinggi. Tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Oh, oh, sungguh indah. Tinggi Lause. Tinggi, tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, putar, tiada yang lebih luas. Oh, oh, sungguh indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke Lause ya. Lause udah capek belum? Lumayan, tapi masih belum amat. Belum ya? Iya. Belum lah, masih semangat. Apalagi adik-adik di rumah Lause. Kita Iya. mau angkat satu pujian, ini lagu pujiannya udah lama ya Lause ya. Dari Lause Priska dulu masih jadi anak sekolah minggu. Lause Iya. tahu nggak apa? Lagu apa itu Lause? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Oh, Pernah nggak Lause dengar? pernah. Ada gerakannya kan? Ada. Ayo kita ajak anak-anak di rumah nyanyi, yuk. Kita dari sini dulu ya Lause ya. Iya, iya. Oh dari atas dulu, oke. Ya ya ya.
Sekarang saatnya anak-anak di rumah mendengarkan cerita Lose. Lose tahu ceritanya apa? Nggak tahu. Iya Apa, sama, Lose Priska juga nggak tahu. Kalau gitu kita lihat yuk Lose. Iya. Lose Priska penasaran, apa sih ceritanya hari ini? Yuk Lose yuk. Yuk. Tapi sebelumnya Lose, kita angkat satu pujian dulu yuk sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke Lose. Baca kitab suci, doa tiap tiap hari. Sambil berdiri ya anak-anak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu kali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai Shopengilman, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali bertemu, kita mau beribadah, kita mau sekolah Minggu. Shopengilman, udah mandi belum? Udah gosok gigi belum? Ya, ayo bangun-bangun, kita siap-siap. Pakai baju yang rapi, kita mau sekolah Minggu. Hari ini Lause mau bercerita apa ya Shopengil ya? Lause mau bercerita tentang Daud dan Goliat. Iya. Nah, Shopengil pasti sudah sangat pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Tapi nggak apa-apa, kita dengar lagi ya. Nah, hari ini Daud diminta oleh papanya untuk pergi melihat kokoh-kokohnya. Kokoh-kokohnya Elianadab, Abinadab, dan Syama ini telah mengikut Raja Saul. Mereka sedang ada di satu tempat di lembah namanya Lembah Tarbatin ya. Nah, Pak Isai ini ya, nama papanya Daud itu Isai. Dia memiliki 8 orang anak laki-laki dan Daud itu adalah anak yang paling bungsu, paling kecil. Nah, waktu Daud disuruh oleh Pak Isai membawa gandum dan roti untuk kokoh-kokohnya, Daud sangat senang sekali ya. Dia berjalan membawa bekalnya ini sepanjang jalan. Dia bernyanyi-nyanyi. Dia sekolah minggu, sekolah minggu. Wah, dia udah sampai di Lembah Tarbatin. Waktu dia sampai di Lembah Tarbatin, dia melihat, eng, ada apakah ini? Kok ramai sekali. Wow, ternyata ya Shopengyo, di sana bangsa Israel sedang bersiap-siap berperang melawan bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini ada satu jagoannya, namanya Goliat. Orangnya tinggi ya Shopengyo man. Kalau dia bicara, bung, 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 bung. Ya, tanahnya bergetar semua. Dia membawa tongkat lembing ya. Lembing ini pun ada satu orang yang membantu membawanya. Dia pakai baju jirannya itu bersisik ya. Topi untuk perangnya. Wow, Shopengilman bayangin ya. Kalau semut lihat gajah, besar nggak? Besar kan? Nah, seperti ini. Kalau Daud lihat Goliat, besar sekali. Jadi kalau dari jauh, waduh, itu Goliat di sana. Dia sedang menjerit-jerit, "Hei orang Israel, penakut, mana Tuhanmu? Katanya kalian adalah bangsa yang hebat. Ini nih, kalah kamu, keluar, ayo keluar, lawan aku si Goliat." Wow, Shopengilman, Daud marah ya. Karena apa?
waktu Goliat menjerit-jerit itu sama saja menghina Tuhan. Dan Daud sangat kesel. Karena apa? Bangsa Israel nggak ada yang berani. Mereka pada sembunyi ketakutan. Mereka tidak ada yang berani. Padahal Raja Saul udah bilang, siapa yang berhasil mengalahkan Goliat akan mendapatkan hadiah yang banyak sekali. Tapi bangsa Israel ini semuanya sembunyi, termasuk kakaknya Daud. Mereka sembunyi. Waktu Daud mau keluar, ditariknya lagi. Daud mau keluar, tariknya lagi. Akhirnya Daud kesal. Dia bilang, hei, aku mau melawan engkau, orang Filistin, Goliat. Aku tidak takut dengan engkau, karena ada Tuhan yang berserta denganku. Dan apa yang dilakukan oleh Daud itu sampai di kupingnya Saul. Siapa human? Wow, Saul senang. Karena apa? Ada orang yang berani melawan Goliat. Nah, pada waktu itu Saul bilang, kamu berani melawan Goliat? Beranilah, kenapa raja nggak berani? Saya di padang itu, Tuhan yang menjaga saya. Saya menjaga domba-domba saya. Domba-domba saya tidak ada yang dimakan binatang buas. Mau beruang, mau singa, mau harimau, saya sikat. Karena ada Tuhan yang menolong saya untuk mengalahkan binatang-binatang buas ini. Apalagi yang namanya Goliat. Orang itu tidak takut dengan Tuhan. Saya akan mengalahkannya karena Tuhan menolong saya, membantu saya untuk mengalahkan Goliat. Ya. Lalu Saul bilang, kalau kamu mau berperang melawan Goliat, kamu harus pakai baju jira. Oke. Lalu baju jira dipakaikan ke badannya Daud. Waktu dipakaikan badannya, terus topinya, terus lembing untuk berperang. Daud bilang, aduh raja, berat sekali. Aku tidak bisa bergerak. Bagaimana aku mau melawan Goliat? Akhirnya semuanya itu dibuang, dilepaskan. Lalu Raja Saul bilang, jadi kamu mau bagaimana melawan Goliat? Tenang, saya punya ali-ali, saya punya tongkat yang biasa saya bawa waktu ke padang. Saya akan memakai itu untuk melawan Goliat. Lalu pergilah Daud ke sungai. Dia lihat, dia pilih. Wah, 5 buah batu dia ambil, dia masukkan ke dalam kantongnya. Lalu dia mulai melakukan tugasnya. Dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melawan Goliat. Lalu keluarlah Daud ke hadapan Goliat. Wah, sekali Goliat dia bilang begini, hei anak kecil, ngapain kamu datang ke sini? Daud bilang, aku akan mengalahkan engkau, hai raksasa Goliat. Aku tidak takut dengan engkau, karena ada Tuhan sertaku. Kata si Goliat, bangsa Israel ini memalukan sekali, suruh anak kecil yang keluar. Jangan menghina aku anak kecil ya. Aku ini adalah laskar Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Tuhan yang akan berperang melawan engkau. Engkau akan kalah, hai orang Filistin. Lalu Daud mengambil batu dia punya kantong. Dia siapkan ali-alinya, lalu dia putar. Swing, swing, swing. Dia lihat di sana Daud. Wah, itu kepalanya saya injak. Swing, swing. Tes! Kena kepalanya Daud. Goliat. Aduh, Goliatnya langsung jatuh ya. Nah, Shopengyomen, Daud berhasil mengalahkan Goliat ya. Hore! Bangsa Israel sudah menang. Nah, Shopengyomen, hari ini lo semua bilang, kita boleh kecil, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau hidup kita berpengharapan kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan pasti berhasil. Lihat Daud, dia walaupun kecil tapi Tuhan pakai dia untuk mempermalukan bangsa Filistin ya. Goliat yang begitu besar tingginya, berapa kali perbandingan badannya dengan itu Daud. Tapi Shopengyomen, lihatlah,
Daud bisa mengalahkan itu Goliat ya. Mungkin Raja Saul waktu itu mengharapkan pasukan-pasukannya, pengawal-pengawalnya, tentaranya yang badannya hebat-hebat, yang kekar, yang bisa mengalahkan itu Goliat. Tapi Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat, si raksasa orang Filistin ya. Hari ini Lause mau bilang hidup kita harus bersandar kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Oke, Sopan Human, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh melihat Daud sebagai anak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan, kami mau belajar seperti Daud. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh seperti Daud yang bercahaya, boleh menerangi dunia ini, menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Siao Pengyo, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Ayo Lause Priska, kita baca sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Satu kali lagi Lause. Boleh, iya, Dari Lause. Yeremia 1, 2, 3. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke, siapa yo, kita akan menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, siapa yuk, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun dari rumah. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan selalu, dan Tuhan pimpin sekolah kami supaya kami bisa terus mengikuti pelajaran sekolah walaupun kami berada di rumah. Tuhan berkati juga orang tua kami, papa, mama, dan saudara kami yang di rumah. Semuanya Tuhan boleh jaga dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa.